Saya ngasih contoh. Handphone itu kalau mati baterainya, diapain sih? Dicas. Nah kalau baterainya palsu, nggak ori, kabelnya jelek, nggak asli, listriknya turun naik, kira-kira ngecas gak sih nih? Insya Allah ngecas, tapi lama, betul nggak? Lama prosesnya. Saudara mau ngedownload file, film kah, musik kah, atau audio kah? Tapi komputernya ini jelek gitu loh. Begitu connect, ada garisnya gitu kan, set, putih toh. Setiap berapa persen yang dicapai hijau. Tapi dari 1% ke 2% lama gitu. Zaman dulu kita masih muda, ini sih belum lahir. Zaman kita masih muda, kita belajar Windows 95, Windows 98 sampai Windows 2000 zaman dulu. Itu kalau komputernya jagoan, begitu di onin, wut, langsung bisa dipakai. Tapi ada komputer-komputer yang ngeselin. Begitu kita on, jengker gini, enggak masuk. Kita udah ngopi, kita udah pergi kondangan, masih begitu aja. Apa yang salah? Koneksinya lambat. Koneksinya lambat. Nah saudara ya, saya kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu juga. Koneksi ini. Ternyata ngebenerin bacaan Quran, ngebenerin bacaan sholat, itu juga ngebagusin saluran Anda ke Allah. Anda hafid, istri hafidhah, sore-sore ngomong sama anak-anak di rumah, nanti bangun malam yuk sama abah, supaya abah sama Umi ini, sama kalian lah sekalian berangkat ke Baitullah. Asar ngomongnya, asar. Tapi ibarat kata koneksi, baru ngomong asar, udah jauh banget langkahnya, udah ke atas itu. Kita udah 3 bulan, 7 bulan masih di sini aja, nggak naik-naik. Habis zikir mulutnya kotor, zikir kantongnya kotor, zikir kupingnya kotor, dengerin aib orang melulu. Ya gimana mau bener? Kabel jelek aja nggak boleh, apalagi handphone yang jelek. Ini hafidho baru ngomong asar, belum sholat malam baru asar, tapi udah nyampe ke Allah, song. Tinggal turun doang begitu. Di dalam istilah teknologi namanya uplink, downlink. Nembak ke atas, ceder. Habis itu turun. Kita boro-boro turun, nembaknya belum nyampe kok. Allah bilang mana? Nggak nyampe. Doamu nggak nyampe, tertutup oleh dosamu. Makanya kan kita disuruh istighfar supaya dosa ini mulus. Kita disuruh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, supaya doa kita mulus tanpa halangan gitu. Saudara, ini hafidho baru niat sholat malam udah nyampe ke Allah. Buktinya apa? Doanya di Jombang, kalau saudara di Jakarta sama-sama asarnya. Saudara di Jakarta ingat, gimana ya adanya ibu saya ya, Pak Mansur itu gimana ya? Kepikiran lagi kerja. Kok bisa kepikiran? Udah ada sambungannya, wirelessnya udah kerja. Begitu dia sholat malam, sholli sunnat tahajud sama istrinya, kabelnya nomor 1, colokannya nomor 1, ori semua, baterai nomor 1, listriknya stabil Pak, nggak turun naik, nggak biar pet, handsetnya juga nomor 1. Ayo rapi-rapi, silakan. Sholli sunnat tahajud rakaataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Cakep. Tajwidnya keren, makharijul hurufnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kabelnya stabil dulu. Saluran koneksi ngedownload filenya ini lancar.
Baru rakaat kelima, belum sampai 8. Saudara di Jakarta bangun malam, ngimpi dia. Gimana kabar dia? Sampai kebohong ngimpi. Bangunin istrinya. Dek, bangun dek. Bangun. Jam berapa ya pak? Oh, udah jam 4 sih. Kenapa? Tadi sore lo bapak ngimpin adanya ibu ya. Tadi barusan ngimpin dia. Mimpi jelek apa bagus? Bagus. Mimpi sama-sama umroh di tanah suci. Oh, bapak suruh ngeberangkatin kali. Kan di antara keluarga dia doang yang belum itu. Kasihan loh Hafiz padahal. Ya sudahlah, nanti kita telepon. Cepet banget sambungannya itu loh. Makanya saya bilang Pak Hanif, kalau sudah punya anak-anak santri, jangan pernah tidak menjadikan mereka pasukan. Makanya saya mau di pesantren kan, habis sholat fardu, ya Fattah ya Razzaq, ya Muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Saya suruh baca waqiah, saya suruh baca salawat. Nah kalau saya doang sendiri yang baca salawat, ya berapa kekuatannya? Mau baca 1000, ya baru baca 30 udah ada tamu. Ada tamu Ustadz di luar, nggak baca lagi. Pasang aja santri. Santri sekarang di Darul Quran 3000-an sekarang. Nah kalau kali 10 tiap sholat 30.000. Kali 5 waktu 150.000. Rumah tahfiz ada 400.000 tuh se-Indonesia. Mereka kita suruh kerja. Mau tanah kebayar gampang, sekali-kali sholat lailnya di tanah itu, sholat duhanya di tanah itu sholatin. Atau shalawatin sambil main, sambil sholawat, sambil main bola, sambil sholawat. Nanti tanah itu yang ngundang-ngundang duit. Sini bayar. Ya ibu ya, saya pernah kok sama istri saya. Ini jangan izin Allah cerita ya. Saya termasuklah agak deket-deket pakai Quran sebagai zikir-zikir gitu, yang orang-orang pintar sudah nggak mau. Orang pintar kan maunya mikir, ada perubahan. Quran ini harus, saya emang enggak. Ini tetap, tapi yang begininya tetap lah. Uang emang hebat kok Quran itu. Quran itu bukan bacaan biasa pak. Ini firman Allah ya. Nurun wa kitabun mubin. Al-Quran itu nurun, cahaya. Nih, meja kosong. Nah, pegang yang ujung. Dek, pegang yang ujung. Kakak pegang yang ujung. Wirda waktu itu belum lahir. Kita pegangin pak. Meja itu kita pegangin. Terus kita ngaji. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Kalau ada yang lihat saat itu, kami ada yang lihat, pasti bingung juga. Kurang kerjaan nih si Ustadz. Meja kosong dipegangin. Dan saya bilang saya pengen meja ini berisi. Ya mikir dong Ustadz. Masa pengen ada isinya, malah megangin meja pakai ngaji segala. Aneh-aneh aja nih ajaran. Ya menurut kamu aneh, menurut saya enggak. Kamunya aja kalau belum nyampe. Saya juga nggak nyampe, tapi saya nggak tahu. Pokoknya yakin aja. Untungnya nggak ada yang lihat, jadi nggak ada yang nanya. Habis ngaji pak, mertua datang. Udah makan lu non? Belum. Taruhin abang lu. Taruhin meja. Kami berdua bilang, tuh kan ada makanan. Dari siapa? Dari siapa? Bukan dari Allah. Wujudnya mertua. Wasilahnya mertua. Dari siapa aja? Betul Ustaz. Mertua yang naruhin. Hebat sekali. Nih santri, tes. Baju kosong, taruh di balik pintu. Ngajiin. Doa sama Allah biar keisi. Biar keisi. Pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi malam, pagi malam, pagi ngajiin terus. Supaya ada isinya. Itu kantong supaya ada isinya. Insya Allah kabul itu. Nggak percaya. Ternyata ada tugas ke Surabaya.
Terus ada santri lihat baju nih di balik lemari, dia pakai bajunya. Pulang dia taruh lagi di balik lemari. Sementara ada duit di situ 20.000 dia taruh. Santri yang punya baju asli pulang dari Surabaya, siap-siap ngajiin lagi nih baju. Itu ngajiin, ada yang hijau-hijau nih. Begitu lihat, subhanallah, bener udah ada duitnya. Beneran. Kontrakan pengen kebeli, banyak ngaji aja. Ntar juga kebeli tuh. Kenapa ya orang yang buka rumah tahfidz sekarang ini di mana-mana fenomenal nih. Pokoknya orang yang buka rumah tahfidz atau pesantren Quran itu makin lebar. Ustaz Jamal nih sama Toro ya, Mas Toro anaknya Jamal. Ya cucu. Udah di Quran kan, tinggal begini doang. Kencengin begininya, ngurangin kemanusiaannya. Wow deh, beres deh. Yakin. Saya ya kalau udah di urusan begini, Yai, udah kayak tua. Udah di urusan yang begini nih, duduk gitu, manggil duit, udah kayak tua aja udah. Pengen jodoh, nggak usah nyari. Niat hafalin Quran, minta hadiah sama Allah. Nanti ngantri orang tuh melamar kalian. Ngantri bener. Pengen naik pangkat, udah beres. Diinjak aja tengah malam menjelang sahur, baca Quran. Nanti itu naik, subhanallah. Pengen dagang, laris, laku, duitnya banyak. Udah warung tadi toh, ya terakhir nih ceramah. Bu bapak buka warung, coba tes di rumah baca Quran, terus masuk warung, di warung baca Quran, jangan buka, nggak usah, kan buat ngetes ini. Baca Quran aja, nggak usah buka, nggak usah. Pokoknya dari mulai pagi sampai malam baca Quran aja, nggak usah buka. Insya Allah pulang nggak dapat duit, nggak ada duit. Orang situ nggak buka, tapi sampai rumah udah selesai urusannya. Makanan sudah ada, anak datang lapor dapat beasiswa, yang di Jakarta lapor ada yang ngirimin duit. Allah bilang nggak cukup warung kamu, aku selesaikan saja sudah. Ustaz jelek nih ngajarin orang nggak usah buka warung. Ngajinya bos, jangan cuman kali ini aja ngajinya, yang ngaji terus dong. Kalau saudara bisa ngaji juga, bisa buka warung juga, ya lebih hebat lah, dapat dua-dua lah, dapat pahala dan fadilah baca Quran sekaligus pahala dan fadilah buka warung. Ustaz nih nggak usah ngajarin kerja berarti. Siapa yang nggak usah ngajarin kerja? Tadi kan bicaranya saudara nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, buntu semuanya, gelap, ketutup. Ya mau ngapain? Mau nongkrong, mau ngeluh, baca Quran. Tentu orang yang baca Quran dan juga ia bekerja lebih hebat lagi. Orang yang baca Quran, dia beribadah, kemudian jalan sana sini, lebih hebat lagi. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa ma. Jangan nasina ya, ganti jadi nusina. Ya Pak Hanif ganti jadi nusina. Kalau nasina kayak sengaja melupakan. Fiilnya kan udah belajar i'rab toh, pakai nusina. Jadi tidak sengaja terlupakan. Wa'allimna minhum ma jahilna. Lihat tuh, lihat. Berupa rizki itu apa? Tilawatul Quran ternyata rizki. Jadi bisa membaca Quran itu udah rizki. Waj'alhu lana Rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan tausiah ini ada manfaatnya. Terakhir saya ngajak ibu bapak berdoa.
Ayo kita baca salawat dulu 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala. Istighfar 3 kali. Ayo, silakan berdoa. Silakan. Saya aminkan dari sini. Silakan. Silakan. Silakan Bu, berdoa, silakan. Pakai bahasa sendiri. Apa hajatnya? Apa masalahnya? Pengen apa? Silakan. Ayo santri berdoa. Saya aminkan dari sini. Pemirsa silakan berdoa. Amin. Yang pengen jodoh, pengen lunas utang, pengen haji, pengen rumah, pengen anak, pengen tenang, pengen usaha. Ayo doa. Amin. Jangan bengong. Amin. Kabul. Amin. Al-Fatihah. Sekarang sebelum tutup, doain saya, doain istri saya, doain anak-anak kami, doain Darul Quran, doain Hanifida. Silakan. Amin. Ya Allah, makasih Ustaz Fanani, makasih. Amin. Makasih Ustaz Hanif, makasih semuanya. Amin. Kabul. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Makasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi